Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan baca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang pokok pembahasannya adalah tentang keutamaan duduk di masjid setelah salat subuh dan salat asar. Setelah salat subuh dan salat asar. Terakhir yang kita baca adalah hadis tentang pahala orang yang membaca setelah maghrib dan asar, subuh, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang pakai biadihil khair, riwayat lain ya, tapi yang masyhur yang ini. Hadirin, zikir-zikir yang ada di sini sebagian dijadikan landasan untuk wiridan kita di masjid, wiridan kita setelah salat. Yang saya alami dengan para habaib, ya, para guru-guru, itu memang mereka tidak meninggalkan tuh la ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhirnya setiap habis maghrib dan setiap habis subuh. Ada yang menambah habis isya, tapi yang masyhur habis maghrib dan habis subuh. Kemudian apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan anna muslimun. Sebelumnya astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebenarnya sebaiknya, mohon maaf ya, masjid harus punya standar zikir, ya. Nah, kalau mau nanti anda pikirkan ini semua ada riwayatnya, bukan zikir yang ambil dari sana. Saya dengar dari Kiai Fulan, tidak, ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW dan sebagian auliya salihin, ya. Nah, kita harus ada tuh. Jadi sama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama zikirnya itu. Kalau mau nambah sendiri. Standar zikir kita di masjid ada sebagian jelas tuh di sebagian masjid, ya. Nah, wajib nggak ini? Karena nggak bilang wajib, ya. Nah, pekerjaannya kan sunnah ini, ya. Nah, tapi kalau teratur semacam ini baik, bagus, jelas lagi, ya, dari mana diambilnya itu zikir gitu, ya. Baik, kita lanjutkan dulu apa yang kita baca. Nanti masalah itu gampang diatur insyaallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi darain amin wa sayyidul walid muhaddithul haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah Muhammadiyah ila an qala wa fi riwayatin anna man qala hadza dzikra 10 marrat ba'dal maghrib. Mana zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu. Sebagian riwayat ada biadil khair, tapi yang masyhur enggak pakai itu, ya. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca tiap habis maghrib dengan habis subuh, ba'da maghrib dan ba'da subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misal imamnya enggak baca, ente baca sendiri, ya, baca sendiri.
Di rumah baca sendiri, lagi sholat sendiri baca. Karena ganjarannya luar biasa ini zikir. Ya. Nah, yang liwat aja dulu ya. Barang siapa membaca ini ya, 10 kali setelah ba'dal maghrib atau ba'dal subuh, ditulis oleh Allah 10 hasanat. Cuman mengatakan 10 kali ini 10 hasanat dari Allah. Wa ma'anhu 10 sayyi'at, dihapuskan 10 kejelekan. Wa rafa'alahu 10 darajat. Ditambah, dituliskan, diangkat derajatnya ya. Wa kana yaumahu kullahu fi hirzin min kulli makruh, dan ada orang tersebut dalam hari itu dijaga oleh Allah dari setiap yang dia tidak senangi. Wa hurisa minasyaiton, dijaga dari syaitan. Ya. Walam yanbaghi li dzambin an yudrikau, enggak bisa ada yang mau masuk-masuk ngerusak dia, enggak bisa di dalam hari itu. Dari illa syirku billahi ta'ala, kecuali orang yang syirik itu lain lagi, sudah nggak bisa ya. Kalau syirik emang nggak dapat lagi, orang syirik nggak dapat ini. Baik. Nah, ini riwayat lain bahwa siapa yang membaca zikir tadi, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athahu Allahu maslahatan yahfazunahu minasyaiton hatta yusbih. Allah kirim malaikat bersenjata lengkap. Kalau kayak kita nih pasukan apa tuh? Kopassus. Dikirim Kopassusnya Allah, malaikat. Ya. Dijaga ini orang sampai kapan? Dari syaitan sampai subuh. Kalau dia baca maghrib, dijaga sampai subuh. Kalau dia bacanya subuh, dia dijaga sampai maghrib. Kalau subuh dan maghrib baca, berapa jam dijaganya? Full 24 jam. Ya. Wa kataballahu lahu biha 10 hasanat mujibat, dan tuliskan kepada dia 10 hasanat yang pasti diterima oleh Allah. Mujibatul jannah lagi, menyebabkan masuk surga insyaallah. Wa maha anhu 10 sayyi'at mubiqat, dihapuskan 10 kesalahan yang bisa menghancurkan dia. Kita kan nggak tahu. Mungkin orang ngomong jadi kufur, mungkin orang ngomong jadi dosa besar. Ya, kita nggak paham. Tapi kalau dengan membaca ini, insya Allah Allah kurangi kesalahan kita, jelekan kita. Wa kanat lahu bi'adli 10 ragabatin mu'minat, dan juga dia mendapatkan orang seperti orang yang membebaskan ya 10 hamba sahaya yang mukminat. Ya. Jadi hamba saya ada yang kafir, memang tadinya kekufuran ya, kalah perang, pengen jadi hamba saya. Ada yang jadi mukmin. Tentu kalau kita membacakan orang berbuat baik kepada mukmin lebih baik ketimbang berbuat baik kepada orang kafir. Seperti itu ganjarannya. Nah, ini bukan hanya kita dengar udah begitu saja, jangan diamalkan. Yang kita dengar ini amalkan, ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan di Indonesia mereka pada tahu ini. Ya, coba kita sama-sama la ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali cuman habis maghrib sama habis subuh, jangan ditinggal tuh. Walaupun ada pengajian, kenapa emangnya? Kecuali memang kita betul-betul dalam keadaan kepepet, biarin baca aja. Kita baca aja insyaallah, mudah-mudahan sebagai wudu. Ya. Kalau memang nggak bisa kita baca, walaupun bukan di waktunya kita baca. Qadhain. Itu paling bagus begitu. Ya. Wa fi riwayatin bi ziyadati bi yadihil khair ba'da qaulihi walau alhamdu. Jadi ada juga la ilaha illallah wa la syarikalah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu bi yadil khair, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga begitu. Nah, kita yang tadi aja deh, yang enggak pakai bi yadil khair enggak apa-apa. Ya kan ini riwayat. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain hadis ya. Wa kana lahu bi kulli marratin itqi ragabah min waladi Ismail. Setiap satu daripada zikir itu kita baca seperti membebaskan hamba saya daripada walad Ismail. Thamanu kulli ragabatin 12,000, yang mana harga daripada setiap hamba saya itu 12.000. Ya. Ini maksudnya banyak sekali ganjarannya yang Allah tuliskan kepada kita. Jangan kita lewatkan, ya.
Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya anjurkan, saya mohon kepada imam-imam yang ada di sini, jangan ditinggalkan ini zikir. Ya, jangan ditinggalkan. Nanti kalau mungkin ada ini dan itu, jangan yang syak. Nanti kalau udah meninggal nanti tahu kita ini faedahnya. Ya, ini kan zikir-zikir kalau kita sudah meninggal tahu nanti. Ya. Dan saya lihat para habaib semua ngamalkan ini. Ya, ya memang kalau dalam keadaan cepat-cepat itu kan lain, kan jarang. Nggak semuanya kan terus-terusan cepat-cepat orang. Ya. Wa fi riwayatin anna man qala dzalika mi'ah marrah. Apalagi yang itu 10 kali gitu. 10 kali seperti itu. Dihapuskan 10 sayiat, diangkat 10 derajat, ditulis 10 hasanat, seperti membebaskan hamba sahaya dan seterusnya. Itu 10. Nah, ini riwayat lain. Anna man qala dzalika mi'ata marrah, barang siapa membaca zikir tersebut 100 kali. 100 kali bukan 10. Ya kalau bisa silakan, tapi bukan ba'da maghrib, nggak mungkin. Entar sampai isya lagi, ya. Nah. Qabla an yathniya rijleh. Ini mesti sendiri nih, ya. Sebelum dia robah duduknya. Jadi duduknya duduk salat, nggak boleh robah nih. Zikir ini syaratnya sama yang tadi juga yang 10 tuh. Kalau ente robah zikir ganjarannya lain lagi tuh. Jadi duduknya duduk salat, duduk at-tahiyat akhir. Ya, tawarruk. Nah, ya. Tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku. Nanti astagfirullah di belakang enggak apa-apa. Ya. Begitu. Jadi masih begini. Misalnya nih, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si Salim ada enggak? Lain lagi ganjarannya. Karena kita bicara dulu tuh. Ya, atau mungkin begini. Lain lagi ganjarannya. Ada ganjarannya tapi tidak sama dengan yang tadi. Yang disebutkan tadi itu yang saya baca, dia masih begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam, baca. Ya. Nah, jelas hadirin? Nah, ya. Kenapa? Buat imam sama? Enggak usah berubah. Miringin aja boleh. Kalau mau miring sedikit boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Kecuali ada orang terhormat di belakang, ada ulama besar, ada ini ya kita miring sedikit. Ya, jangan di belakangin orang. Ya, jadi kalau memang mau gerak imam boleh saja, tapi duduknya tetap begitu. Jadi kalau gini kan gini, ya, misalnya, tetap gitu duduknya, jangan berubah. Ya, saya dulu di depan saya di Walid nggak berubah malah demi, tapi nggak ditegur sama beliau. Habis subuh saya baca la ilaha illallah, saya diam begini tetap. Habib di belakang. Ini Habib Muhammad ini nggak mau jadi imam. Anak muridnya aja disuruh maju sambil diuji kali baca Fatihahnya. Saya nggak ditegur, saya baca itu. Ya, memang beliau yang ngarang ininya. Alhamdulillah sebelum ke sana kita udah tahu juga di sini, udah kita baca. Cuman setelah ini kan kita paham nih. Oh begini ganjarannya nih kalau baca zikir ini. Ya. Nah. Siapa yang membaca 100 kali, ya? Nah. Anna man qala dzalika mi'ata marrah qabla an yathniya rijlih, sebelum dia berubah duduknya, tetap dengan catatan tidak berubah duduknya. Apa yang akan dia dapatkan? Kana yauma idzin min afdhali ahli al-ardi amalan. Dia adalah orang yang paling afdal amalnya hari itu di seluruh muka bumi. Di seluruh muka bumi. Kecuali yang sama yang baca itu juga sama sama dia. Jadi begitu ente baca itu 100 kali, itu paling hebatnya tuh amalnya hari itu di muka bumi. Ya. Atau yang lebih dari dia, auzada magala. Yang satu lagi baca 110 yang lebih hebat dari dia.
Jadi kalau ada orang yang baca setelah assalamualaikum tetap gitu terus baca 100 kali, itu afdal amal orang ahli bumi di bumi ini. Ya. Baik. Kita lanjut, ada rawahu Tabrani fil Awsat. Ya, ada riwayatnya dengan isnad jayyid ya. Ada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil ahadits tufidu anna barakata hadzal dzikri yanaluhal muslimu bi syarat an ya'ti bihi ba'da salatus subuh wal maghrib mubasyaratan. Ini hadis-hadis yang tadi lewat kan ba'dal maghrib disebut ba'da subuh. Apa faedahnya disebutkan ba'dal maghrib ba'da subuh? Bahwa keutamaan itu akan didapatkan oleh seorang muslim dengan syarat itu tadi. Apa syaratnya? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar langsung. Nggak pakai zikir yang lain dulu, langsung. Ya, kan kita bisa astagfirullah, langsung, nggak usah, biasa aja, langsung zikir itu. Nanti astagfirullah setelah itu bisa, nggak apa-apa, sama aja. Qabla wa qabla an yatakallama, dan sebelum dia ngomong. Kalau udah ngomong lain lagi, dapat ganjaran tapi lain lagi. Wallahu alam ganjarannya apa? Ya. Kemudian wa huwa jalisun julusas shalah, dan dia duduknya duduk salat seperti yang saya katakan tadi. Enggak berubah dari duduk salatnya. Nah, itu syaratnya ya. Syaratnya habis maghrib, habis subuh, duduknya tetap duduk salat, dibacanya 10 kali sebelum dia ngomong dan baca apa-apa langsung. Ya. Kemudian faida ata bihadhihi syurut, kalau syarat ini tadi dijalankan, apa syaratnya? Ba'da subuh, ba'da maghrib. Kalau ba'da zuhur lain, boleh, bismillah, lain. Syaratnya ba'da subuh atau ba'da maghrib, sebelum ngomong apapun, zikir apapun, langsung dalam keadaan duduk salat, itu syaratnya. Ba'da maghrib, ba'da subuh. Sebelum bicara, ya, langsung baca. Ya, duduk salat tetap. Kalau dia baca dengan syarat itu, fa innallaha ta'ala takaffala lahu an yu'tiyahu sab'a fawaid. Maka orang-orang yang melaksanakan hal tersebut tiap ba'dal maghrib, tiap ba'da subuh, sebelum bergerak, sebelum ngomong, terus dia baca ini la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allah jamin dia dengan hal-hal di bawah ini. Digabung sama guru saya ini semua. Tadi kan ada ditambah ganjarannya, diangkat derajatnya, ya, ada yang lain-lain lagi, ya. Betul tadi. Juga dari syaitan, dijaga dari kejelekan, banyak kan? Digabung oleh guru saya. Faedahnya apa hadirin? Dia diberikan 7 jaminan oleh Allah. Sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Mana hadirin? Awalan, kitabatu hasanat, dituliskan hasanat. Tadi kan asyur hasanat, pasti itu hasanat, ya. Yang kedua, mahwu sayyiat, dihapuskan kesalahannya, tapi bukan dosa besar, kesalahan. Tapi bukan tidak mungkin Allah menghapuskan dosa besar, bukan tidak mungkin, kecuali dosa antara kita dengan kita, itu mesti minta maaf, ya. Yang ketiga, ziyadatu derajat ente diangkat lagi, pangkatnya diangkat oleh Allah. Ya, ini bukan pangkat tentara, jenderal. Di sisi Allah lebih dari itu pangkat. Nggak bisa kita bayangkan. Ya. Yang keempat, thawabul itqi, ganjaran membebaskan hamba sahaya. Nggak gampang, sekarang nggak ada hamba saya. Sekarang tidak ada hamba saya. Di mana kita membebaskan hamba saya? Nggak ada. Satu negeri saja yang masih punya hamba saya dengar, tapi Allah alam sekarang masih ada, Eritrea di Afrika sana. Shinggit, ya, di Eritrea masih ada. Sebar turun-temurun dia hamba saya. Kecuali nanti dikawin sama orang yang merdeka, ya. Anaknya merdeka nanti, ya. Baik. Yang kelima, al-hifdzu minasyaiton, dijaga dari syaitan. Penjagaan dari syaitan kan banyak. Dijaga dari zina, dijaga dari khamar, dijaga dari membicarakan orang, dijaga dari misalnya fudul, dijaga dari hasud, dijaga dari ini dan itu, banyak.
Tapi ada penjaga syaitan. Yang mana penjagaan syaitannya? Allah yang tahu. Tapi ada penjagaan syaitan. Pasti. Dijamin tuh. Hah? Yang keenam, as-salamatu minal masaib, diselamatkan dari musibah-musibah yang besar. Allah selamatkan. Yang ketujuh, yang terakhir, at-tanqiyatu minal uyub wan najatu minal adab, disucikan daripada kebiasaan-kebiasaan jelek dan diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sebagai manusia suka ada tuh kejelekan-jelekan. Mungkin orang nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Di belakang orang kita suka melakukan kejelekan. Biasanya orang gitu kan, nggak mau kelihatan orang, nanti itu bisa hilang. Berkah kita membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Kapan? Habis subuh sama habis langsung dalam keadaan duduk sholat. Kenapa majlis? Hah? Ada pertanyaan? Ya. Bukan wajib, hukumnya sunnah. Seandainya nggak dibaca, bukan mengecilkan, bukan mengentengkan sunnah, nggak jadi dosa, nggak apa-apa. Cuman kan sayang. Dan kalau memang gurunya itu juga orang yang mengerti, dukung muridnya baca itu. Itu saya sudah lakukan di depan guru saya. Sama-sama baca. Tapi kalau memang ada kesibukan ini, nggak dibaca, nggak apa-apa. Cuman kan sayang, ini apa istilahnya, kita dapat hadiah tiap hari, setiap habis subuh dan habis kan sayang. Ya. Nah, biasanya orang kalau misalnya ada gurunya di belakang begini, dia sedang begini misalnya, gurunya di sini, ya sedikit paham dia. Ini dalam rangka melaksanakan zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang buru-buru, ya itu terserah. Cuman liwat itu, sayang ya. Ganjaran yang begitu besar kita lewatkan. Ganjaran yang begitu besar kita lewatkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Tidak apa-apa. Saya kasih contoh ya. Ini kan air nih. Diminum nggak apa-apa, nggak diminum nggak apa-apa. Tapi saya mau minum. Bener nggak? Kok ketawa? Sudah kan bener. Nggak diminum kan nggak apa-apa. Kan dari hadiah kan nih. Ini kan zikir umamanya nih. Dihadiahkan dari masjid. Anda nggak minum nggak apa-apa. Tapi kan kalau minum Anda berasa nikmat. Ya kan? Apalagi 2 kali. Iya, memang Anda pengen minum, ya. Jadi pertanyaannya tadi, gimana kalau Anda nggak baca? Nggak apa-apa. Cuman kan sayang. Ya. Istighfarnya mundurin aja. Sudah pada la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Udah pas 10, astagfirullah. Sama aja. Nah, saya belum berani mengatakan bagaimana kalau istighfar dulu. Ana belum tahu ilmunya, nggak berani. Saya mau nanyain dulu yang lebih tahu. Atau ibarat yang lain yang saya tahu, kalau memang istighfar dulu nggak apa-apa, bismillah istighfar. Tapi sementara ini di sini sebutin sebelum ngomong, termasuk istighfar juga, ya. Istighfar kan bicara. Tapi ini zikir ini sama dengan istighfar juga zikir, gitu, ya. Ya. Baik. Kita kan kalau ya. Selain sudah maghrib, boleh nggak baca apa wirid itu? Maksud? Sudah maghrib. Boleh silakan. Cuman ganjarannya banyak, saya nggak paham. Kalau ini kan disebut untuk ba'dil asar, ba'dal maghrib dan ba'da subuh. Bagaimana orang kalau baca umpamanya ba'da zuhur? Wallahu alam, ada ganjarannya lain. Pastilah ada ganjarannya tetap. Karena dia zikir. Kita disuruh oleh Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asilu suruh. Zikir kita baca. Ya, enggak apa-apa baca. Bebek? Bilangannya 10 boleh, mau lebih boleh, enggak apa-apa. Ya. Nah, seperti tadi kan Nabi mengatakan 100. Habib mengatakan kalau lebih dari 100 gimana? Lain lagi. Ya. Kalau 100 dia seperti orang yang paling amal, masya Allah, top di muka bumi. Siapa yang lebih? Ya, kalau bacaan lebih dari 100. Tapi apa ganjarannya kita nggak paham. Allah yang tahu. Nggak usah nanyain deh, nanti kan insya Allah dari akhirat itu kita dapatkan. Ya, sebagian besar. Qala wa min dzalika, tunggu. Qala falladhi yuhafidhu ala qiraati hadzal wirdi kulla yaum. Orang-orang yang selalu menjaga bacaan wirid ini setiap hari habis subuh dan habis maghrib, selalu dia jaga nih, ya. Nah. Apa hadirin? Ya takarramallahu alaihi bi ziyadatin hasanatin mudha'afah. Allah akan menambah kebaikan kepada dia bukan ditumbuk ya, dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu dia mudawamah ini, ya. Wa izalati sayyi'atin mahiqah, dan akan menghilangkan kejelekan-kejelekannya. Karena kan setiap ada tadi dihilangkan kejelekannya ditambah hasanatnya, ya. Wa tahassunin minal masaib, dan benteng daripada musibah-musibah besar, ya. Wa wuqiya syarrul hawadits, dijaga dari kejadian-kejadian zaman yang enggak enak. Kalau ada fitnah, ada gempa bumi, ya, ada kebakaran, insyaallah lahfaz, mudah-mudahan ya. Ada hal-hal yang enggak enak yang sifatnya besar, kejadian alam, insyaallah Allah jaga, ya. Wa bu'ida 'anil makari wal wasawisil khannas, dan dijauhkan dari yang dia tidak sukai serta gangguan waswasnya setan. Gangguan setan tuh yang suka ganggu di hati kita, dengar ucapan-ucapan, ya, yang enggak enak tuh, ya. Godaan setan, ya, bisikan-bisikan setan, insyaallah Allah jauhkan. Fala yajidu syaitanu lahu fursatan yughwihi wa yudillu. Jadi setan gak dapat kesempatan tuh. Kalau dia baca itu, dia punya benteng terus. Gak punya kesempatan untuk menghancurkan dia nih orang nih, ya. Jadi kafir misalnya, di zina atau di mabok dan insyaallah nggak ada kesempatan untuk begitu. Ya kalau dosa-dosa kecil namanya juga manusia, kecuali nabi, ya. Kalau nabi kalau maksum, kalau kita kan nggak maksum. Hada ila salamatihi min kulli dzunub muddata yaumihi, dan ditambah lagi insyaallah selamat hari itu dari dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang membahayakan dia, selamatin, ya. Illa idza alhada wa asyraka bi rabbih ahadan, kecuali kalau dia murtad, mulhid, menyekutukan Allah, habis itu enggak ada artinya semua. Habis enggak ada artinya. Wa hadza amalun yasir. Ini kan mudah nih amalan. Begitu besar ganjarannya. Kan mudah. La ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali mudah. Ganjarannya luar biasa, ya kan? Bihi yanalu fadlallahil kabir. Tapi dengan sedikit ini kita dapat keutamaan dari Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, pasti ini kita dapatkan? Pasti. Tapi Anda juga harus ada kepastian dari Anda. Istiqomah dari Anda, terus jangan ninggalin sholat fardu. Semua zikir, semua amalan-amalan. Kan kalau diiringi dengan tidak sholat, enggak ada artinya. Sholat dulu yang benar. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang, oh ini kata Habib, ini saya baca ini, saya mau zikirkan ini. Tapi sholatnya siang malam. Akhirnya sholatnya orang Sunda bilang orang isya potong. Zuhur salat, asar enggak, maghrib sholat enggak. Begitu. Bisa. Mesti 5 waktu jangan ditinggal, itu syarat. Setiap zikir apapun syaratnya, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Jangan main-main sama sholat 5 waktu.
baru yang lain. Ingat ya, zikir apapun, sholawat apapun, kalau Anda tidak melaksanakan yang 5 waktu, Nabi tidak ridho, Allah tidak ridho, dan tidak bakal diterima. Sholat dulu. Bim, sholat saya belum tentu diterima. Tahu dari mana ente? Tahu dari mana sholat kita nggak diterima? Sholat saya pasti diterima. Jangan langsung yakin kan? Insya Allah mudah-mudahan diterima. Ya kan, Allah Maha Murah, Maha Pengasih. Ya, tapi jangan ngomong belum tentu diterima. Nggak bisa. Baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon kepada Allah. Ya. Selesai tuh. Ini hari kita punya faedah. Jangan meninggalkan setiap habis subuh dan habis maghrib. Janjikan kepada diri ini. Sekarang janji sama diri sendiri. Saya mau baca ini, insyaallah zikir nih. Apa zikirnya? Mari sama-sama baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Enggak usah diartikan dah, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Baginya lahul mulku wa lahul hamd, segala puji bagi Dia, kerajaan punya Dia, ya. Lahul mulku, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Kuasa atas segala sesuatu. Presiden kuasa, Allah lebih kuasa. Jagoan jago, Allah lebih jago. Alat hebat luar biasa, Allah lebih hebat. Li'annahu ala kulli syai'in qadir. Makanya kata sebagian ulama, man ta'allaqa bil khaliq, ya, man ta'allaqa bil makhluk inqata'a 'anil khaliq. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, terputus dari yang mencipta, sang pencipta. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada yang diciptakan oleh Allah, kepada manusia, terputus dia daripada Allah yang mencipta manusia. Jadi harus kita menggantungkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Manusia boleh sebagai inian saja, wasilah saja, mafis ya. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, ngandelin dukun, ngandelin dokter, boleh. Oke ke dokter, oke ke dukun, tapi yang menyembuhkan bukan dokter, bukan dukun. Siapa? Allah. Begitu orang Islam. Ya, begitu orang Islam. Baik. Nah, tambahan. Kalau para habaib, ya, bagian besar tuh. Setiap habis sholat tuh ada zikirnya, la ilaha illallah wa la syarikalah. Pertama, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, habis salat tuh 3 kali. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 4 kali. Habis itu ada salah orang yang tadinya dia baca azan, jadi dia yang mengumpulkan orang untuk salat, yang azan yang iqamah, dia juga yang membubarkan salat. Supaya bubarnya baca Fatihah. Jadi habis itu imam baca doa, beres, imam baca doa, habis sudah zikir imam baca doa, terus baca itu zikir. Setelah itu baca Fatihah, Al-Fatihah, selesai, baru ditutup dengan Al-Fatihah. Ya. Wa min dzalika anna man qala ba'dal fajri 3 marrat wa ba'dal 'ashri 3 marrat. Ini di sini dijelaskan hanya ba'da subuh dan ba'da asar. Tapi saya lihat hampir setiap 5 waktu dibaca, ya. Mana hadirin? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kan ada gitu. Orang baca gitu, ya. Kalau yang biasa dibaca setelah sholat yang umum, ya, oleh para habaib, ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Baca ini selalu 3 kali, ya. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu muslimun 4 kali. Kalau itu saja, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa faedahnya? Kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dihapuskan, dikafarat, ya, dihapuskan dosa-dosanya yang kecil sekalipun seperti busa lautan. Dosa kecil. Jadi ente jangan mungkin mau baca ini aja, ya, dosa kecil. Ya. Mana bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astagfirullah punya kedudukan sendiri. Tambah lagi astagfirullahaladzim, tambah lagi nih astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Faedahnya kalau kita baca 3 kali ba'dal asar, 3 kali ba'da subuh, itu akan diampunkan dosa-dosa kita, dikafaratkan, dihapus dosa-dosa kita sekalipun seperti busanya lautan. Bang Ajis nanya Mas Habib, banyak benar Bib, ya Allah, astagfirullah, ini itu. Jawabnya, anu anjen bisa, yang kamu bisa. Jangan dibuang semua, jangan. Yang anda bisa mana? La ilaha illallah wa syarika, pasti saya baca. Oke. Ini bisa, baca. Enggak bisa, udah enggak apa-apa. Jangan ditinggal. Anda punya wiridan sendiri, ijazah dari guru Anda, bismillah baca. Tapi kalau ada dilihat lebih asah, lebih kuat hadisnya, lebih gawi, lebih bagus, bismillah, enggak apa-apa, pakai dua-duanya. Kalau yang satu tinggal, pakai yang lebih afdal, yang lebih utama. Nah, ya. Memang kalau kita mau semuanya nih zikir-zikir, nggak kerja saudara. Dari pagi sampai saudara duduk di masjid. Nggak begitu yang disuruh oleh Allah. Allah SWT tahu orang ini nggak bisa semua. Nanti ujungnya apa? Si ini bisa baca ini, punya keistimewaan. Si fulan bisa baca itu, punya keistimewaan. Si fulan bisa baca yang zikir yang ini. Nah, jadi semua punya keistimewaan. Jadi kita punya, alhamdulillah, Anda punya, ya, punya apa? Apanya ya? Ada pegangan gitu, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting pengamalan kita dan istiqomah kita. Zikir semua bagus, tapi yang ada dalilnya, yang betul-betul kuat dalilnya, itu lebih afdal lagi, lebih bagus. Secara umum semua kita disuruh zikir, secara umum kita disuruh sholawat, tapi kan ada sholawat-sholawat tertentu yang punya kehebatan tersendiri, ya. Mas, jam berapa? Isya. Oh, Masya Allah. Baik. Nah, ada yang barangkali mau tanya yang berhubungan dengan ini? Baik, kita lanjutkan sekarang tentang sholat. Sholat kan diwajibkan. Rukun Islam diantaranya salah satu daripada setelah syahadat apa? Melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya. Tapi kan sholat macam-macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah juga ada dibagi lagi. Ada sholat muakkadah, ada ghair muakkadah. Bahkan ada sholat mutlak, asal saja itu sholat. Ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat isyraq, ada sholat istikharah selain sholat fardu. Batangnya apa? Sholat fardu yang 5 waktu. Nah, sekarang sholawat khusus. Kemana tuh sholat khusus? Itu kayak tadi, ba'diyah, qobliyah, witir, duha, istikharah, sunat taubah, sholat taubah, ya. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad, yang lain nggak punya, kita aja nih yang punya nih, ya. Wa min asyrafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhihi al-ummah, daripada keistimewaan yang Allah jadikan buat ini umat, yang lain nggak punya. Ma'adahu min ats-tsawab al-jazil, ya, wa wa'ada bihi min al-khairil jalil ala salatid duha wal istikharah wa salatil hajah wa rak'atail wudu wa salatit tasbih. Ini khusus nih umat Nabi Muhammad nih, diberi keistimewaan oleh Allah, ganjaran yang besar apabila dilaksanakan oleh dia. Salat duha, salat istikharah, salat hajat, 2 rakaat wudu, salat tasbih, ada lagi tuh salat sunatal fajar, ya, ada lagi salat malam. Ada yang nggak ada? Nggak ada. Ada yang nggak ada ya? Ada. Salat-salatan nggak ada. Ya, salat-salatan nggak ada, betul kan? Kenapa ketawa? Kan benar. Satu, salat duha, kuat nih dalilnya salat duha. Jangan ditinggalin oleh kita. Sekarang kan kita ngaji nih, supaya ada faedah ini ngaji, amalkan, jadi berkah ngajinya. Kalau Anda cuma duduk aja, dapat ganjaran duduk, tapi amalkan yang kita bisa. Apa susahnya? Kata ulama, sholat duha paling banyak 8, paling sedikit 4, paling sedikit lagi 2. Jangan 2.
Minimal 4. Banyak kan orang ngamalin 4. Kalau yang mau cari ganjaran 8, ya. Nah, 1 sholat duha. Ganjarannya besar nih. Ya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah sahabat Nabi. Beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku diwasiatkan. Jadi jangan enggak ya, ini kerjaan seolah-olah gitu. Hei Abu Hurairah, jangan enggak nih, aku wasiatkan kepadamu nih. Kalau wasiatkan mesti dikerjakan. Kalau orang mati mimba diwasiatin kusuna biha audain. Kalau kita mati setelah wasiat, hutang baru bagikan ahli waris. Wasiat dan hutang utama, ya. Tapi ingat wasiat nggak boleh kebayang waris, ya. La wasiat li waris. Ini anak dikasih wasiat nggak bisa, nggak jalan tuh. Wasiat itu bukan untuk yang mewarisi, ya. Kalau dalam kematian. Baik. Nabi berwasiat kepada Abi Hurairah, kepada kita berarti, ya. Bisyami salasati ayyamin min kulli syahr, untuk puasa 3 hari setiap 1 bulan. Setiap bulan suruh puasa 3 hari. Nih, wasiat Nabi kepada Abi Hurairah. Sama kepada kita. Ya. Tapi orang kan enggak ada orang yang enggak bisa ini. Tapi ada orang yang Masya Allah dawam 3 hari ini sebulan. Ayyamul bid 13, 14, 15. Ya, Ayyamul bid waktu bulan naik tuh. Nabi suruh 3 hari puasa. Ya, kata Abi Hurairah. Terus warakaatay duha, 2 rakaat salat duha. Nabi cuma 2 rakaat, pada beliau main 8. Ya, 2 rakaat duha. Nabi nggak suka nyusahin orang. Ini siwak nih, siwak luar biasa ganjarannya. Nabi mengatakan laula an asyuggu ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak disebut menyusahkan umatku, aku suruh dia setiap sholat pakai ini. Tapi nggak disuruh kan, sunnah. Yang bisa pakai, yang nggak bisa nggak apa-apa. Sunnah dia banyak hal, mau ngaji, mau baca Quran, mau khutbah, mau sholat, apalagi bangun tidur, sampai maaf mau bersetubuh suruh pakai siwak. Bayangkan saudara, ya sunnah tuh. Nah, Nabi bilang ini kepada Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua rakaatain duha, 2 rakaat sholat duha, jangan ditinggal. Minimal Anda sembahyang duha. Kalau belum bisa duha aja dulu. Kapan waktunya? Setelah naik matahari sampai sebelum zuhur. Afdalnya lagi rame-ramenya orang di pasar. Jam berapa? 9-10. Tak, bagus afdalnya di situ. Lagi rame-ramenya orang di pasar. Apalagi kalau ente pedagang. Begitu jam rame ini orang, suruh pegawai kita sembahyang duha. Ya. Tapi nggak usah mengandalkan ramenya orang di pasar, nggak usah. Di situ, ya. Duha itu di situ. Baik. Yang ketiga, kan 3 wasiatnya. Wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, supaya sholat witir sebelum tea of the door. Belum apa? Tidur. Kata ulama ada 2. Nabi sendiri yang ngomong. Yang kuat bangun malam sebelum subuh. Habis qiyamul lail, tutup sholat kita dengan witir. Yang enggak kuat, sholat sebelum tidur, witir. Mau 3, 5, 7, 9, paling banyaknya 11. Bim, kalau 2 kali boleh nggak? Boleh, tapi mesti tetap witir. Kalau pertama 3 berarti tinggal 2, tinggal 8. Jangan 3 terus 3 lagi, jadi berapa? Salah. Ya, jadi pertama 3 nanti juga 2. Jangan, biar jadi witir jumlahnya. Boleh. Ya. Jadi kalau yang nggak kuat malam sebelum tidur mangga, yang kuat setelah lagi dia bangun malam, tutup sholatnya dengan witir. Minimal 1, Nabi nggak pernah makruh tuh. Jangan 1, minimal 3. Mendingan dikit 5. Mendingan lagi 7. Bagusan lagi 9. Keren 11. Istimewa deh tuh. Yang keren 11. Bisa bismillah. Paling tidak 3. Jadi 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Berarti kepada kita dong. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kapan tuh? 13, 14, 15 kata ulama. Atau enggak, pokoknya yang penting 3 hari. Kemudian sholat duha 2 pertama, kalau bisa 4. Kalau lebih bisa lagi 8. Ya, waktunya setelah naik matahari
sampai sebelum zuhur. Liwat nggak apa-apa, ba'da zuhur kita kerjain. Lupa malam kita kerjain, qadha namanya. Dan yang terakhir, suruh salat witir sebelum tidur atau sebelum salat subuh. Jelas hadirin? Kahartos? Alhamdulillah. Udah belum? 3 menit lagi. Meledek nih jam. Ya. Baik. Fadailu salatid duha katsiratun tadhkuru, ya, nadhkuru jumlatan minha. Kan tadi disuruh pertama ada di antara salat duha ya. Banyak faedahnya. Mungkin Anda pengen tahu, Bib, apa sih faedah salat duha? Diterangkan sama Habib Muhammad. Mas Ugut, saya punya guru, diterangkan. Fadilah salat duha itu banyak. Saya sebut secara global. 1, orang kalau selalu salat duha minimal 2, sedang 4, banyaknya 8, biha yaghfirullahu ta'ala adz-dzunub, Allah bakal ampunin dosa ente. Bib, dari tadi dosa-dosa juga kan, lain-lain dosanya. Yang ini ngapusin dosa zina, yang ini ngapusin dosa ngomongin, yang ini ngapusin dosa nyolong, yang ini ngapusin dosa bikin sakit hati orang, dan seterusnya. Kan banyak dosa itu. Makanya banyak kan amalan-amalan. Dosa kita juga banyak modelnya. Saya sudah sering itu, saya udah sering bilang tuh. Jadi jangan bingung, ya. Lain-lain yang diampuni, lain-lain. Baik. Secara khusus, secara umum semuanya terhapus insyaallah. Tapi ada yang khusus Allah ambil tuh, ya. Baik. Qala Rasulullah SAW, dalilnya qala Rasulullah SAW, man hafadha ala syuf'atid duha, siapa yang selalu mendawamkan 2 rakaat salat duha, ay rakaatain duha, 2 rakaat, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sama kayak tadi. Astagfirullah. Diampuni dosanya oleh Allah sekalipun seperti buih di laut. Dosa yang mana? Gak usah nanya ente. Kan kita udah pasti punya dosa nggak? Iya, udah pakai nanya-nanya tuh sama Nabi. Halah, ya usah. Ya jangan nanya. Ya, ampuni dosa. Kalau udah, ya saya pengen diampuni dosa, kita udah pasti punya dosa kok. Ya, pasti punya dosa. Tuh, tanda kena omongan nerbel. Ya. Tuh, nomor 1 tuh. Faedahnya sholat duha, mengampuni dosa kita. Ayo sholat duha, bisa nggak? 2 rakaat bisa nggak sehari? Bisa. Ibu-ibu bisa nggak? Kerjain bu, ya. Waktunya naik matahari sampai sebelum zuhur. Kalau lupa ketinggalan, kerjain hatta habis zuhur. Lupa juga habis zuhur, habis asar. Lupa juga habis asar, habis maghrib. Lupa juga habis maghrib, habis isya. Lupa terus, mati barangkali lupa terus. Ya. Ya bisa ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan kepada kita, bisa kita laksanakan ini yang dibicarakan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua bagus, semua ini bagus, semua baik buat kita. Insya Allah kita bisa mudawamah, bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina